Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Ergonomi kelas 6C. Anggota kelompok kami yaitu ada Vina Budi Rahayu, Elizabeth Christina Ari, dan Bintang Ramadhania. Kami akan menjelaskan terkait material manual handling. Yuk disimak. Nah, outline dari materi ini ada definisi dan ruang lingkup kegiatan MMH dan juga panduan untuk pengangkatan manual. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manual material handling? Jadi, menurut US Department of Labor, handling didefinisikan sebagai memegang, menggenggam, memutar, atau mengerjakan dengan tangan. Handling berarti tangan bekerja memindahkan material secara manual dengan mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, menahan, mengisi, mengosongkan, atau membawanya. Sedangkan menurut American Material Handling Society, material handling dinyatakan sebagai seni dan juga ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, pengawasan dari material dengan segala bentuknya. Selanjutnya, klasifikasi kegiatan MMH menurut OSHA yaitu ada mengangkat, menurunkan, mendorong atau menarik, memutar, membawa, dan menahan. Angkat atau menurunkan, yaitu kegiatan memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi yang masih dapat dijangkau oleh tangan. Kegiatan lainnya adalah menurunkan barang. Mendorong atau menarik, yaitu kegiatan menekan berlawanan arah tubuh dengan usaha yang bertujuan untuk memindahkan objek. Kegiatan menarik kebalikan dengan itu. Memutar, yaitu gerakan memutar tubuh bagian atas ke satu sisi atau dua sisi, sementara tubuh bagian bawah berada dalam posisi tetap. Kegiatan memutar ini dapat dilakukan dalam keadaan tubuh diam. Membawa, yaitu kegiatan memegang atau mengambil barang dan memindahkannya. Berat benda menjadi berat total pekerja. Menahan, yaitu memegang objek saat tubuh berada dalam posisi diam. MMH dapat membuat pekerja terpapar kondisi fisik, seperti dapat menyebabkan cedera, pemborosan energi, dan waktu terbuang percuma. Nah, untuk menghindari masalah ini, diperlukan peningkatan kesesuaian antara tuntutan tugas kerja dan kapabilitas pekerja. Nah, MMH ini memiliki tingkat bahaya yang tergantung pada apa yang ditangani, apa tugasnya, dan apa kondisinya di tempat kerja. Misalnya dari sisi material atau beban yang ditangani, dapat berupa terlalu berat untuk tugas sedang dilakukan, terletak terlalu tinggi atau rendah, terlalu besar untuk dipegang, atau terlalu besar untuk melihat di mana Anda meletakkan kaki Anda. Kemudian dari sisi tugas atau pekerjaan, MMH ini dapat berbahaya jika seorang pekerja, misalnya menggunakan teknik yang buruk, memindahkan material jarak jauh, menangani lebih dari yang bisa mereka kendalikan, tidak mengambil waktu istirahat, memiliki kombinasi tugas penanganan, dan memakai pakaian yang membatasi gerakan. Selanjutnya yang terakhir, dari sisi kondisi tempat bekerja, MMH juga dapat berbahaya jika misalnya permukaan jalan yang tidak rata, perbedaan tingkat lantai, pencahayaan yang tidak memadai, kondisi kerja yang dingin atau sangat panas, angin kencang, bekerja dengan kecepatan tinggi, dan juga ruangan yang kecil. Subbab berikutnya ada panduan untuk pengangkatan manual. Yang pertama, cara yang lebih mudah untuk mengangkat, menurunkan, isi, atau wadah kosong. Hal yang harus diperhatikan antara lainnya, yang pertama, kurangi jangkauan dan tekukan, yang kedua, kurangi stres pada punggung dan bahu, dan yang terakhir, kurangi upaya dan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan. Nah, selanjutnya ada panduan manajemen untuk aktivitas pengangkatan yang lebih aman. Yang pertama, rencanakan alur kerja untuk menghilangkan aktivitas pengangkatan yang tidak perlu. Yang kedua, atur pekerjaan agar tuntutan fisik dan kecepatan kerja meningkat secara bertahap. Yang ketiga, minimalkan jarak beban diangkat dan diturunkan. Yang keempat, posisikanlah beban material pada ketinggian yang memungkinkan para pekerja untuk mengangkat dan menurunkan dalam zona yang sesuai dengan pekerja. Yang kelima, untuk beban yang tidak stabil atau berat dapat dilakukan hal memberikan tag pada beban untuk memberitahu pekerja
lalu uji beban untuk stabilitas dan berat sebelum membawa beban, lalu gunakan alat atau perlengkapan mekanis untuk mengangkat beban, lalu kurangi berat beban dengan menempatkan sedikit item ke dalam wadah dan menggunakan wadah yang lebih kecil, lalu kemas ulang wadah agar isinya tidak bergeser dan bobotnya seimbang, dan yang terakhir, lakukanlah pengangkatan dengan tim sebagai tindakan sementara untuk benda yang berat atau yang besar. Nah, di sini ada gambar nih bahwa dengan pengangkatan tim itu dapat mengurangi beban menjadi 2. Panduan yang berikutnya yaitu kurangi frekuensi pengangkatan dan jumlah waktu karyawan melakukan tugas pengangkatan, dan yang terakhir, kosongkan ruangan untuk jalur dalam memindahkan barang yang diangkat, karena akses yang mudah akan mengurangi jangkauan, tekukan, dan gerakan memutar yang dilakukan pekerja. Nah, berikutnya ada panduan bagi pekerja untuk aktivitas pengangkatan yang lebih aman. Yang pertama yaitu disarankan untuk melakukan peregangan secara komprehensif. Yang kedua, periksa tanda pada muatan. Yang ketiga, sebelum mengangkat, selalu uji beban untuk stabilitas dan beratnya. Yang keempat, untuk beban yang tidak stabil atau berat, ikuti pedoman pengelolaan yang ada. Hal kelima yang dapat dilakukan adalah rencanakanlah pengangkatan, yaitu kenakanlah sepatu yang sesuai untuk menghindari terpleset, tersandung, atau terjatuh, lalu angkatlah beban hanya sebanyak yang bisa ditangani oleh diri sendiri dengan aman, lalu berhati-hatilah saat mengangkat beban yang mungkin tidak stabil, lalu jika harus memakai sarung tangan, pilihlah ukuran yang pas, dan yang terakhir, pertahankan pengangkatan di zona kekuatan, yaitu di atas lutut, di bawah bahu, dan dekat dengan tubuh, jika memungkinkan. Selanjutnya, ketika melakukan pengangkatan, hal yang harus diperhatikan di antara lainnya, memegang erat-erat beban, lalu gunakanlah kedua tangan jika memungkinkan, lalu hindarilah sesentakan, lalu jaga beban sedekat mungkin dengan tubuh. Selanjutnya, sebisa mungkin gunakan kaki untuk mendongkrak dan mengangkat beban, bukan tubuh bagian atas maupun punggung, lalu jangan memutar tubuh. Melangkahlah ke satu sisi atau sisi lainnya untuk dapat berbelok. Selanjutnya, cari alternatif lain untuk mengganti tugas yang memerlukan tenaga yang besar. Dan yang terakhir, ambillah jeda untuk dapat beristirahat. Selanjutnya, ada opsi perbaikan lainnya. Yang pertama, ada hindari mengangkat dari lantai bila memungkinkan. Nah, teman-teman, di bawah terdapat gambar bagaimana cara kita mengangkat beban dari lantai, yaitu jangan pernah gunakan punggung sebagai tumpuan saat kita mengangkat beban. Nah, yang harus kita lakukan adalah untuk dapat menjaga beban tetap dekat dengan tubuh dan angkat dengan mendorong dengan menggunakan kaki. Nah, teknik ini itu mungkin efektif hanya jika beban yang diangkat itu kecil maupun ringan dan bisa dengan mudah diangkat sesuai di antara di lutut. Yang kedua adalah gunakanlah scissor lift, mengangkat beban, atau pengangkat pneumatik untuk menaikkan atau menurunkan beban. Nah, hal ini dilakukan agar beban yang kita angkat itu sudah sejajar dengan tubuh kita. Nah, yang di sebelah kiri ini ada contoh gambar dari scissor lift, dan di sebelah kanan ini ada contoh gambar dari pengangkat pneumatik. Nah, di sebelah kanan ini kan ada tanda silang. Nah, itu menandakan bahwa jika kita mengangkat beban dari bawah itu pastinya akan berisiko lebih tinggi nantinya. Makanya itu disarankan untuk dapat menggunakan alat bantu seperti scissor lift maupun pengangkat pneumatik sebagai alat untuk dapat menyesuaikan beban dengan tubuh kita. Selanjutnya ada gunakan meja putar. Nah, putar meja untuk dapat mendekatkan wadah dengan tubuh. Bekerja dari sisi yang paling dekat dengan beban. Nah, jadi untuk dapat bekerja dengan sisi yang dekat dengan beban, nah itu kadang diperlukan alat bantu berupa meja putar. Ada contoh gambarnya di sebelah kiri, ini ada contoh dari meja putar, lalu di sebelah kanan meja putar itu juga dapat tersedia pada atas troli.
Yang keempat, sesuaikan tinggi pekerja agar wadah yang akan digenggam nantinya berjarak 30-40 inci dari permukaan tempat pekerja berdiri. Nah, untuk dapat menyesuaikan tinggi pekerja dengan wadah yang digenggam itu diperlukan beberapa alat bantu. Contohnya yaitu di sini ada step tools, lalu ada portable steps, dan selanjutnya ada catwalks atau platforms. Nah, selanjutnya gambar ini juga merupakan salah satu contoh platform untuk dapat menyesuaikan tinggi pekerja. Nah, kita harus menggunakan platform kerja portable dan sesuaikan dengan tinggi badan pekerja. Cara yang lebih mudah untuk mengangkat, menurunkan, mengisi, atau mengosongkan kontainer secara manual. Pertama, sangga wadah di atas atau di atas benda tetap, rak atau penyangga saat menuang isinya. Kedua, gunakan pelat yang bisa dilepas atau permukaan kerja untuk menopang wadah sambil menuangkan isinya ke dalam wadah. Ketiga, gunakan layar di atas bukaan untuk menopang karung. Tuangkan isinya melalui layar. Selanjutnya, opsi perbaikan. Pertama, gunakan permukaan kerja potongan agar pekerja bisa lebih dekat ke wadah. Kedua, gunakan tipper ember. Cara yang lebih mudah untuk membawa kontainer secara manual. Hal yang harus diperhatikan di antara lain: 1. Tingkatkan cengkraman. 2. Kurangi stres di punggung dan bahu. 3. Kurangi tekanan kontak pada bahu dan tangan. 4. Mengurangi tenaga dan tenaga yang membutuhkan untuk melakukan tugas pekerjaan. Berikutnya, panduan manajemen untuk pembawaan yang lebih aman. Pertama, rencanakan aliran kerja untuk menghilangkan muatan yang tidak perlu. Kedua, geser, dorong, atau gulung alih hal yang membawa jika perlu. 3. Atur pekerjaan agar tuntutan fisik dan kecepatan kerja meningkat secara bertahap. 4. Kurangi jarak beban yang dipindahkan seminimal mungkin. 5. Untuk beban yang tidak stabil atau berat. 6. Kurangi frekuensi dan waktu pekerja membawa material. Selanjutnya, panduan karyawan untuk pembawaan yang lebih aman. 1. Penggunaan peregangan sesuai dengan bagian dari program ergonomis yang komprehensif. 2. Periksa tek saat dimuat. 3. Sebelum dibawa selalu uji beban untuk stabilitas dan berat. 4. Untuk perjalanan jauh atau muatan yang tidak stabil atau berat. 5. Rencanakan sebelum membawa. 6. Saat membawa. Selanjutnya, opsi perbaikan lainnya. Pertama, desain ulang wadahnya sehingga memiliki gagang, pegangan, atau pegangan tangan. Kedua, pegang wadah dekat dengan tubuh. Ketiga, jangan membawa barang lebih dari yang bisa Anda tangani. Untuk mengurangi berat beban, gunakan wadah yang lebih kecil. Kemudian, cara yang lebih mudah untuk membawa kontainer secara manual. Pertama, kenakan sarung tangan ukuran sesuai dan pas. Sarung tangan dengan titik-titik karet di permukaan dapat meningkatkan stabilitas pegangan pada permukaan yang licin. Lalu yang kedua, tingkatkan ukuran ember atau pegangan ember dengan bantalan atau pegangan penjepit. Yang ketiga, dapatkan bantuan rekan kerja bila perlu. Diskusikan rencana Anda sehingga Anda tidak mengalami gerakan yang mengejutkan. Berikutnya, alternatif untuk penanganan manual kontainer individual. Ada 4. Yang pertama, ganti wadahnya. Lalu yang kedua, gunakan alat. Yang ketiga, gunakan peralatan tidak berharga. Dan yang keempat, gunakan peralatan bertenaga.